Jasad masih utuh meski sudah 25 tahun dikubur, anak menjadi kaya usai makam dipindahkan. Seorang ibu yang sudah dikubur selama 25 tahun, jasadnya masih utuh saat dipindahkan ke tempat pemakaman lain. Kain kafannya putih dan tali-tali pengikatnya belum terbuka. Tidak disebutkan di mana lokasi makam itu. Namun dari logat gaya bicaranya yang campur bahasa Sunda, dapat dipastikan itu di daerah Jawa Barat. Mbah Amin yang berprofesi sebagai penggali kubur menuturkan, proses pemindahan makam itu atas permintaan tetangga sekampungnya. Makam itu makam ibunya. Sudah dikuburkan selama 25 tahun di tempat itu, kata Mbah Amin membuka cerita. Alasan pemindahan makam itu, karena anaknya konon selalu didatangi almarhumah dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu, almarhumah selalu berkata, "Emak kedinginan, kenapa kalian membuang emak? Emak kesepian," ungkap Mbah Amin menirukan pengakuan anak almarhumah. Dan tempat pemakaman almarhumah memang berada di dalam hutan yang masih banyak pepohonan liarnya. Berjarak sekitar 1 km dari pinggir jalan, terpencil jauh dari pemakaman lainnya. Karena terus didatangi emaknya dalam mimpi, akhirnya anak almarhumah menyuruh Abah untuk memindahkannya ke pemakaman yang lebih layak yang banyak makam lainnya termasuk terdapat makam keluarganya yang lain, ujar Mbah Amin. Pembongkaran makam, lanjut Mbah Amin, dilakukan pada tahun 2010 lalu. Terdapat keanehan sekaligus keajaiban saat pembongkaran makam yang sudah berusia 25 tahun itu. Kain kafannya masih utuh, warnanya masih putih padahal biasanya seminggu saja sudah mulai dimakan rayap. Tali ikatannya masih pada ngikat belum terputus. Begitu pula kayu padung, penanda makam, juga masih utuh tidak keropos, tutur Mbah Amin. Dan yang paling membuatnya tercengang adalah kondisi jasad almarhumah. Tulang-tulangnya masih panjang, masih tersambung lengkap. Padahal, kata Mbah Amin, orang meninggal yang baru dikuburkan sebulan saja kondisi tubuhnya pasti sudah hancur. Ini meski sudah 25 tahun dikuburkan masih utuh. Makanya saat dibawa ke atas kuburan harus diangkat layaknya jasad masih baru. Saat penggalian Mbah Amin dibantu seorang temannya. Namun yang mengangkat dan membawa jasad almarhumah ke tempat pemakamannya yang baru, dilakukannya seorang diri. Abah membawa mayat itu dengan cara, diais, pakai kain sendirian dari makam lama ke tempat pemakaman baru yang berjarak sekitar 1 km, ujar Mbah Amin. Untuk mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan isu baru yang tidak diharapkan, Mbah Amin mengaku tidak membuka kain kafannya tapi malah mengencangkannya. Namun ia menduga kemungkinan wajah dan anggota tubuh yang lainnya masih utuh. Saat dimakamkan lagi di tempat yang baru, berkumpul dengan makam anggota keluarga lainnya yang sama-sama sudah meninggal, tutur Mbah Amin, prosesnya dimulai dari awal lagi. Ada tahlilan dan lain sebagainya. Saat dimakamkan kembali kain kafan lama tidak dibuka tapi dilapis lagi dengan kain kapan yang baru, kata Mbah Amin yang menduga jika semasa hidup almarhumah punya ilmu. Lebih lanjut Mbah Amin menuturkan, entah karena makamnya dipindahkan dan dipulasara, sesuai permintaan almarhumah yang datang lewat mimpi atau kebetulan karena memang sudah takdirnya, beberapa bulan kemudian kehidupan ekonomi anaknya lambat laun semakin sejahtera. Dulu kan kehidupan anaknya itu biasa-biasa saja, rumahnya hanya rumah panggung. Tapi, sekarang sesudah ibunya dipindahin ke pemakaman baru, alhamdulillah kelihatan maju hidupnya makmur. Sekarang sudah punya rumah bagus. Menurut Mbah Amin, anak almarhumah itu pekerjaannya jualan siomay di Jakarta. Dari kehidupannya yang prihatin setelah memindahkan makam ibunya setiap bulannya bisa membawa uang banyak untuk keluarganya di kampung.